Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh ini kita masih bisa bersama-sama duduk untuk mengikuti ta'lim subuh. Mudah-mudahan semua diberikan sehat wal-afiyah, panjang umur, ditambahkan barokah dan istiqamahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita baca pagi ini dari kitab Al-Hikam, kalam hikmah berikut. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, huququn fil awqati yumkinu qada'uha wa huququl awqati la yumkinu qada'uha idh ma min waqtin yaridu illa walillahi alayka fihi haqqun jadidun wa amrun akidun. فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه. Hukukun, berbagai macam kewajiban, fil awqati, yang terdapat dalam waktu-waktu, ayil azminah, zaman-zaman. Dan yang dimaksud kewajiban yang terdapat dalam waktu-waktu itu, wahia wadhaiful ibadati zahirah, adalah kewajiban ibadah yang bersifat zahir atau tampak. Min salatin, seperti salat, wasyamin, dan puasa, wa ghairihima, dan yang lain-lainnya. Yumkinu, itu mungkin, qada'uha, untuk kau mengqadanya, apabila terlewat. Wa huququl awqati, tapi kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh waktu-waktu, yang berupa al-ibadat al-batinah atau al-muamalat al-batinah, muamalah atau ibadahnya hati, la yumkinu qada'uha, itu tidak mungkin diqada' kalau terlewat. Izma min waqtin yaridu, sebab tidaklah ada satu waktu yang datang kepadamu, illa walillahi alaika fihi haqq, melainkan di dalam waktu itu ada hak milik Allah atasmu. Haqqun jadid, setiap waktu yang datang itu di dalamnya ada hak Allah yang baru atasmu.
wa amrun akid, dan ada perkara atau perintah yang baru juga maknanya. Fa kaifa taqdi fihi haqqa ghairi, maka bagaimana mungkin kau mengqadha di dalam waktu itu kewajiban yang lainnya, wa anta lam taqdi haqqallahi fi, sedangkan kau tidak bisa mengqadha haknya Allah di dalam waktu itu. Pada kalam hikmah ini, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita setiap waktu itu ukurannya ya bisa mulai dihitung dari detik, menit, jam, hari, lalu minggu, lalu bulan, lalu tahun, terus ya seterusnya ya. Tahun kalau 8 hari sewindu, kalau 10 tahun apa? 10 tahun dasawarsa, kalau 100 tahun abad, kalau 1000 tahun milenium, kan begitu ya. Itu di dalamnya ada 2 macam ibadah atau hak. Pertama, al-huquq az-zahirah, kewajiban yang bersifat zahir. Yang kedua, hak atau al-huquq al-batinah, kewajiban yang dimiliki tiap waktu itu bersifat batin. Nah, yang zahir itu seperti salat, puasa, ya, zakat, haji dan lain-lain yang tampak. Itu andai kata terlewat, itu bisa diqadha. Tahu maknanya qadha kan ya? Ya. Ada orang mestinya salat subuh pada waktunya, yaitu waktu bangunnya kesiangan. Berarti waktu subuh dia tidak salat subuh. Terlewatlah kewajiban salat subuh pada waktu itu. Bangun udah jam 7, bisa diqadha? Bisa diqadha? Bisa. Puasa Ramadan, sakit atau musafir, pulang kampung, tidak puasa, bisa diqadha sesudah Lebaran, ya. Yang kedua, al-muamalat al-batinah, haknya waktu yang kedua itu adalah yang bersifat batin. Nah, yang bersifat batin ini kalau terlewat sudah tidak mungkin diqadha. Kenapa? Karena waktu itu sebetulnya begitu sudah terlewat, ya, dia tidak bisa kembali. Misalnya pagi ini karena kita bangun kesiangan, kita tidak bisa ikut ta'lim. Bisa enggak ta'limnya diqadha? Bisa enggak? Bisa Pak, Sabtu depan. Itu sebetulnya bukan mengqadha, karena Sabtu depan taklim Sabtu depan, hari ini ya taklim hari ini. Begitu Anda terlewat taklim hari ini, la yumkinu qadha'uha, hilang sudah kesempatan waktu itu.
Hakikatnya seperti itu. Ya. Hakikatnya seperti itu. Maka kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, ma fata min umrika la iwadhalahu, apa-apa yang terlewat, waktu-waktu yang terbuang dari umurmu itu tidak bisa kau gantikan. Wa ma hassala laka minhu la qimata lahu, sebaliknya apa-apa yang kau hasilkan dari umurmu itu untuk ibadah itu tidak ternilai harganya, 1 detik saja. Ya, umur yang terbuang itu enggak bisa diganti, karena harga umur itu, harga waktu itu begitu mahal. Orang tidak bisa membeli waktu dengan hartanya, saudara-saudara. Sebaliknya, kalau orang bisa menggunakan waktunya untuk taat kepada Allah, maka nilai waktu yang digunakan itu juga sama sekali tidak bisa diukur harganya. Contoh, umat Islam diberikan keistimewaan supaya tahu dan faham nilai waktu, mahalnya waktu itu, contohnya melalui Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama menjelaskan definisi Lailatul Qadar itu adalah, mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah yang penting orang beribadah di sebagian, enggak harus sepanjang malam, sebahagian malam saja. Salat fardunya, salat sunnahnya, tarawihnya, witirnya dia kerjakan, dia sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi enggak harus melek full 1 malam, tidak. Asalkan waktunya mulai maghrib ya sampai dengan terbit fajar ya, hatta matla'il fajr, sampai fajar. Pokoknya di antara itu dia menjaga salat fardunya, salat qabliyah ba'diyahnya, tarawih dan witirnya, syukur-syukur, ditambah baca Qur'annya, ditambah tahajud, ya, banyakin sedekah, zikir, istighfar, itu sudah pasti jaminan dapat Lailatul Qadar. 1 jam katakan, dari 1 malam itu 1 jam saja dia ibadah, dia dapat Lailatul Qadar. Lebih dari 1000 bulan, cuman Allah rahasiakan kapan tanggalnya. Nah, ini contoh waktu begitu berharga. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sering bersumpah. Allah itu, kata para ulama tafsir, kalau sampai bersumpah menggunakan qasam, sumpah, itu pasti yang Allah sebut sebagai sumpah itu dalam Al-Quran sesuatu yang penting. Dan yang sering Allah sebut sumpahnya itu menggunakan nama-nama waktu. Wal asr, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam, dan lain-lain sebagainya. Banyak nama-nama waktu Allah sebut sebagai sumpahnya. Dan di dalam Al-Quran juga, saudara-saudara, Allah menyebut di antara tanda orang yang dekat dengan Allah, orang yang
tinggi derajatnya di sisi Allah itu orang yang memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan cara mengurangi tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antara tanda orang yang dekat dengan Allah itu, semakin dekat dengan Allah, semakin sedikit tidurnya di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Waktu malam tidurnya sedikit. Itu orang yang dekat dengan Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun. Ini kira-kira yang ngaji. Ini kalau malam susah tidur apa gampang tidur kira-kira? Hah? Susah tidurnya apa gampang tidurnya kira-kira? Ada yang susah tidurnya ada? Ada, tapi bukan untuk qiyamul lail. Mungkin kita susah tidurnya itu mikir utang. Lah ini beda ini. Kurang tidurnya itu ya Allah karena ibadah. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Kenapa tidur yang Allah sebut? Karena tidur itu barometer orang ahli ibadah atau tidak itu bisa diukur dari tidur. Ya. Kita hitung misalnya rata-rata umur kita ini Allah kasih 60 tahun lah misalnya ya. Rata-rata. Itu kalau tidur kita masih ngikuti saran dokter, itu 20 tahun lebih waktu kita, umur kita habis cuman buat tidur. Karena rata-rata tidur kita sehari semalam 8 jam. 8 jam itu adalah sepertiga dari 24 jam. Berarti sepertiga dari umur kita. 20 tahun Pak, bayangin. Kita habisin umur kita cuman buat tidur. Itu baru tidurnya. Belum makannya, belum mandinya, belum ngopinya, belum ngobrolnya, belum ngelamunnya. Ya Allah, inilah yang disebut ma fata min umrika la iwadha lahu. Ya, umur yang sudah kau buang itu tidak bisa kau gantikan. Menghabiskan umur sia-sia. Maka ada ulama bernama Abu Ghuddah, ini terkenal, menulis kitab yang juga terkenal populer belakangan ini, namanya kitabnya Qimatuz Zaman. Kitabnya diberi judul Qimatuz Zaman, nilainya, mahalnya, harganya zaman atau waktu. Di kitab itu beliau banyak menjelaskan faidah waktu yang sangat mahal, jauh lebih mahal dari harta. Kira-kira kehilangan harta sama kehilangan waktu, rugi mana kira-kira? Rugi mana? Rugi kehilangan waktu. Harta itu hilang, itu bisa datang lagi. Misal hari ini kita bawa duit 100.000, jatuh di jalan, hilang 100.000. Itu kira-kira yang hilang itu bisa nggak digantiin sama Allah? Bisa, bahkan lebih banyak bisa Allah gantinya. Tapi waktu sedetik saja hilang, jangan bertahun-tahun,
1 detik saja hilang, tidak bisa diganti. Nah, itu di kitab Qimatuz Zaman itu dijelaskan banyak sekali orang-orang saleh, ulama-ulama zaman dulu itu, saudara-saudara, Masya Allah, ya, betul-betul ahli memanfaatkan waktu, tidak mau membuang-buang waktu. Sudah tidur malamnya sedikit, ya ini jangan kemudian ayat ini dipahami, ya udah saya kalau malam sih alhamdulillah Pak jarang tidur saya, tapi ya saya tidurnya siang. Nah, itu sama aja. Ini maknanya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, itu udah malamnya sedikit tidurnya, siangnya juga tidak tidur gitu loh. Ya, siangnya biasa kerja, malamnya banyakin ibadah. Itu ulama-ulama ya, terutama kalau di bulan Ramadan itu. Para sahabat, para tabi'in, Masya Allah ya, itu bisa sehari semalam itu khatam Al-Quran 2 kali ya. Imam Asy-Syafi'i biasa kalau Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Itu waktunya manfaat. Nah, diantaranya supaya bisa khatam begitu, makan sahurnya hanya paling 1-2 butir kurma, air putih sudah. Kalau ditanya kenapa Anda makan sahurnya sedikit, karena kalau saya makan sahurnya banyak, itu ngabisin waktunya kelamaan. Kalau kita kan makan sahur berapa piring? Sepiring ya, sepiring ya, Indomie sepiring, nasi sepiring, 15 menit itu. Kita makan sahur ada 15 menit, bisa lebih. Ulama dulu tidak mau makan sahur selama itu. Kenapa? Waktu yang dihabiskan selama itu saya bisa pakai untuk baca Al-Quran, dapat 30-40 ayat. Dimakan sahurnya saja diringkas, kurma 1 dah, air dah, langsung baca Quran lagi. Nah, kita makan sahur aja bisa setengah jam, buka bisa setengah jam, belum ngobrolnya, belum lain-lain, habis waktu kita. Tidurnya kurang, makannya waktunya dipercepat. Ya Allah, itu qimatuz zaman ya. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang pertanyaannya, kewajiban waktu yang tidak bisa diqadha, yang merupakan ibadahnya hati, itu apa? Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, berkata Abul Abbas Al-Mursi, ini gurunya Syekh Ibnu Athaillah, awqatul abdi arba'atun la khamisa laha, setiap waktu yang dilalui oleh seorang hamba itu hanya berisi 4 macam, tidak ada macam kelimanya. Yang pertama an-nikmah, waktu itu hanya berisi nikmat. Wal baliyah, yang kedua, atau waktu itu datang berisi musibah. Hidup itu kan kalau tidak nikmat, musibah isinya. Wa ta'ah, yang ketiga, waktu itu dipakai untuk taat. Atau yang keempat, wal maksiyah, dipakai untuk maksiat. Enggak ada pilihan lainnya. Nah, ini prinsipnya orang ahli tasawuf itu agak beda sama ahli fikih. Kalau fikih, hukum itu kan ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ya kan? Betul enggak? Ada haram, ada halal. Halal itu mubah ya. Ada wajib, ada sunnah. Kalau enggak haram, bisa jadi
Bisa jadi wajib atau sunnah, atau wajib enggak, sunnah enggak, halal haram juga enggak, halal Pak, mubah. Kalau wajib sama sunnah kan ibadah dapat pahala, kalau haram dapat dosa. Tapi kalau fikih masih ada alternatif berikutnya, enggak haram sih ini, enggak dosa, enggak wajib juga, enggak dapat dosa, enggak dapat pahala, tapi mubah. Itu kalau fikih. Kalau tasawuf enggak ada pilihan banyak seperti itu. Tasawuf itu hanya punya prinsip Anda ini di detik ini sedang ibadah atau maksiat. Pilihannya cuma dua. Orang itu kalau enggak ibadah pasti maksiat. Loh, kalau ada yang membantah, Pak, saya sih memang sedang tidak ibadah, enggak ngaji, enggak sholat, tapi saya enggak maksiat. Anda maksiat. Saya cuma main HP, maksiat itu. Kalau tasawuf bilangnya gitu. Setiap tidak ibadah itu pasti isinya maksiat. Kenapa? Karena saat Anda tidak ibadah, Anda lupa sama Allah. Ghaflah, lawan dari kata zikir. Nah, itulah waktu dihabiskan itu hanya 4 macam. Kalau enggak nikmat, ya musibah. Kita ini sedang dapat nikmat apa sedang dapat musibah? Sedang ibadah atau sedang maksiat? Just it, hanya itu. Maka inilah yang disebut al-huquq al-batinah, kewajiban-kewajiban batin yang dimiliki waktu yang kalau lewat tidak bisa diqadha. Contoh, 5 menit lalu kita lupa bersyukur kepada Allah. Bisa diqadha enggak syukurnya? Bisa diqadha enggak? Syukur yang tadi 5 menit lalu kelewat, harusnya kita bersyukur dapat rezeki, sehat, macam-macam. Bisa diqadha tidak? Yang sudah lewat 5 menit lalu. Tidak bisa. Beda dengan sholat subuh yang kelewat, bisa diqadha. Tapi 5 menit lalu, bahkan 1 detik saja yang kelewat, tidak bisa diqadha. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau syukurnya kelewat, tidak bisa diqadha. Kalau dapatnya musibah, wajib sabar. Kalau sabarnya hilang, kelewat, tidak bisa diulang sabarnya. Tidak bisa diulang. Contoh, Anda kemarin marah-marah sama istri. Anda hilang kesabaran. Terus Anda sekarang sadar minta maaf sama istri. Kehilangan sifat sabar kemarin bisa ditebus enggak? Bisa ditebus enggak? Tidak bisa sebetulnya. Sabar yang kemarin hilang itu enggak bisa ditebus. Kita hanya bisa baik hari ini, tapi kemarin yang sudah hilang tidak bisa diulang. Ya, ibadah, taat itu kalau kita lakukan ya harus disertai syuhudul minnah. Kalau waktu itu habis untuk ibadah, maka wajib dilandasi dengan syuhudul minnah. Apa itu syuhudul minnah? Itu menyaksikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu semata-mata pertolongan Allah. Kalau tidak ingat itu hidayah taufik Allah, maka ibadahnya menjadi tidak ikhlas. Contoh, sering kan orang mengupload kegiatan ibadah ngaji foto, terus dia pasang status upload ngaji nih, ada acara santunan sedekah, dia foto, dia upload, ini lagi santunan nih, bahkan ketika di tanah suci lagi haji umroh, foto depan Ka'bah upload. Itu kan banyak sekarang ya, banyak enggak? Nah, itu dibahas nanti sama ulama. Itu masuk kategori riya apa tidak?
upload status ibadah itu? Riya apa enggak? Riya apa enggak? Nah, jawabannya ada dua, bisa riya, bisa tidak. Itu masuk kategori riya kalau Anda upload status tidak ada syuhudul minnah di situ. Tidak didahului dengan syuhudul minnah, itu pamer. Riya itu bahaya, itu rusak ibadah kita. Tapi tidak menjadi riya kalau upload status ibadahnya itu didahului dengan syuhudul minnah. Bahasa gampangnya, waktu nge-share, waktu ngupload status ibadah itu pertama yang ditulis caption besar alhamdulillah gitu dulu. Harus ditulis dengan caption besar, huruf besar, alhamdulillah. Pagi ini saya bisa ngaji, itu baru nggak riya. Kalau cuman upload fotonya doang, ngaji nih hari ini, sedekah nih, wah depan Ka'bah nih, nggak ada alhamdulillahnya dengan tulisan besar, itu riya kata ulama. Hati-hati ya. Nah bahkan, nah ini kalau ulama tasawuf, meskipun waktu itu kalau nggak ibadah berarti pilihannya sedang maksiat, itu pun maksiat bisa jadi dapat pahala. Kalau maksiatnya itu kemudian diistighfari, yang penting itu istighfarnya. Kalau ibadah yang penting syuhudul minnahnya, alhamdulillahnya, ingat Allahnya, ini pertolongan Allah. Kalau kebetulan takdirnya waktu ini kita maksiat, yang penting jangan lupa istighfar. Ya misal pulang ngaji ngelihat perempuan cakep, ditakdirkan Allah ketemu perempuan cakep, lalu sampean liatin. Kalau lihatnya yang pertama itu sebetulnya enggak dosa, kata Sayyidina Ali, lihat yang pertama itu rizki, tapi melihat detik berikutnya itulah dosanya, karena tidak buru-buru menundukkan pandangan mata. Kalau lihat detik pertamanya tidak maksiat, itu rizki, ya takdir Allah. Tapi begitu diteruskan itu jadi dosa. Nah dosa seperti itu bisa membawa pahala juga kalau langsung diistighfari. Ingat, ya Allah, habis ngaji kenapa ngeliatin yang begini ya Allah, tapi dalam hati kalau nggak dilihat mubazir juga ya Allah ya, tapi istighfar ya Allah. Nah Pak Bu, kalau tadi cerita di kitab Qimatuz Zaman ulama yang seperti itu, tidurnya dikit, makan sahurnya bentar, kayaknya kita belum bisa niru ya. Terus gimana dong biar umur kita ini enggak terbuang sia-sia. Kita kayaknya kalau mencoba mengikuti ulama-ulama itu masih berat kelasnya. Tidurnya sejam 2 jam kalau malam, makannya sedikit supaya waktunya dipakai ngaji yang banyak, belum bisa. Nah maka Al-Quran juga memberikan panduan berikutnya buat kita. Jangan pesimis meskipun mungkin tidur kita masih standar, waktu makan kita masih ngabisin cukup banyak waktu, tapi itu bisa dapat nilai ibadah, tidak terbuang sia-sia, asalkan kita menjalankan ayat yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu ingat zikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, keadaan berdiri, dan keadaan di atas lambungnya rebahan. Maknanya dalam keadaan apa saja, aktivitas apa saja, makan, duduk, berjalan, kerja, bahkan istirahat, menjelang tidur pun jangan lupa berzikir kepada Allah.
Oke, waktu tidurnya belum kita bisa pangkas, waktu makannya belum bisa kita pangkas seperti ulama, tapi zikirnya usahakan jalan terus. Pak sambil makan zikirnya bagaimana? Pak sambil dagang zikirnya bagaimana? Pak sambil kerja zikirnya bagaimana? Masa sambil kerja mulut qomat kamit Allah Allah Allah? Masa sambil makan mulut qomat kamit Allah Allah Allah? Masa sambil dagang mulut qomat kamit? Enggak begitu maksudnya. Zikirnya itu zikir hati. Mulutnya ya biasa kerja. Mulutnya kalau dagang ya biasa dagang, ngelayanin pembeli. Makan ya mulutnya makan. Zikirnya bukan pakai lisan, pakai hati. Wah, tapi Pak, kalau pikirannya lagi mikirin kerja, mikirin dagang, kayaknya hati masa ingat Allah itu ngebayanginnya gimana? Susah nggak kayaknya? Nah, sebetulnya latihannya itu dari nafas. Hati itu ingat Allah itu dengan cara zikir nafas. Keluar masuk nafas, keluar masuk. Allah, Allah atau Allah, Allah. Gak usah diucapkan, tapi keluar masuknya nafas kita ini tiap keluar masuk. Nah, itu kalimat Allah atau Allah itu yang usahakan terus ada dalam sirkulasi nafas kita. Jadi mulutnya tidak mengucapkan Allah tapi nafasnya. Nah, itu sebetulnya salah satu zikir yang paling efektif diajarkan oleh para ulama sufi untuk menjaga waktu aktivitas kita tiap hari. Kerja tetap kerja, dagang tetap dagang, makan tetap makan, duduk tetap duduk, tapi insya Allah bermakna zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah, lah ini ngaji hikam pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ya Allah berikan barokah waktu umur kita yang manfaat, barokah ilmu kita, barokah rizki kita, barokah keluarga dan keturunan kita yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بالله من حال أهل النار يا فتاه يا معين افتح لنا علم اليقين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.